Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa dan memberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju majelis di antara majelis-majelis ilmu yang ada di Monang Maning atau di Denpasar secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dengan langkah-langkahnya tersebut untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedang melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan syarat kita ikhlas dalam melaksanakan yang namanya thalabul ilmi. Karena innamal a'malu binniyat, dan niat yang ikhlas hanyalah niat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah, sebelum kita memulai majelis ini, mari kita luruskan niat kita. Kita datang ke sini ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan dengan niat yang tulus itu Allah mudahkan ayat-ayat Allah yang akan kita bahas nanti dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi darah daging kita dan menjadi bekal kita di alam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alaihi, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku wahai umatku, karena sebenarnya salat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan mudah-mudahan salam kita dan salawat kita kepada beliau sampai kepada Rasulullah SAW lalu dijawab dan Allah berikan keselamatan dan penjagaan bagi kita selama di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Musalla Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah singgung pembahasan pertama, yaitu tentang judul bab yang akan kita bahas dengan keterbatasan ilmu kita, yaitu bab tentang as-sidq, kejujuran. Dan kita sudah kupas secara singkat apa itu kejujuran, dan kita sampai kepada poin bahwa kejujuran itu adalah suatu kekuatan. Orang jujur itu orang yang punya power. Suami yang mau punya power di hadapan istrinya adalah suami yang jujur. Barakallahu fiik. Kemudian istri yang punya power dalam menyuarakan atau menjadi seorang istri yang salihah adalah istri yang memiliki kejujuran. Begitu pula seorang anak kepada orang tuanya dan orang tua kepada anaknya. Kunci dari seseorang memiliki sebuah kekuatan ketika dia berbicara, ketika dia berperilaku, ketika dia bermuamalah kepada orang lain adalah dengan menerapkan sebuah prinsip yang bernama kejujuran. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masuk ke pembahasan pertama pada ayat pertama, sebagaimana kita ketahui pada pembahasan sebelumnya jamaah, bahwa kebiasaan Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin adalah memulai setiap bab dengan ayat-ayat Quran, kemudian melanjutkannya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat pertama yang beliau ingin sampaikan kepada kita secara tersurat adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 119. Qala Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Para ulama menyebutkan, begitu pula pensyarah kitab Riyadhus Shalihin Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim setelah
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di halaman sebelumnya, paling bawah ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi ayat ini itu secara spesifik yaitu bercerita tentang orang-orang yang ikut dan tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang Rasulullah SAW laksanakan bersama para sahabatnya. Dan Tabuk itu jaraknya jauh sekali dari Madinah. Dan Tabuk itu adalah perang yang akan Rasulullah laksanakan, akan Rasulullah hadapi melawan Romawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin sesuatu hal di dalam perang Tabuk itu. Dan inti cerita adalah perang itu tidak terjadi karena ada satu dan lain hal. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat At-Taubah, kalau kita mau buka, orang-orang munafik, wahai Muhammad, kalau perang itu dekat, mereka mungkin ikut. Kalau perang itu mudah, mereka mungkin ikut. Tapi ketika perang itu jauh, sulit, dan sangat menanggung banyak resiko, ya resiko selamatnya itu sekian persen, dan resiko tidak selamatnya atau wafatnya di medan perang itu lebih besar. Di sana kamu akan mengetahui siapa orang mukmin dan siapa orang munafik. Dan memang itu yang Allah inginkan dalam perang Tabuk. Perang itu tidak terjadi pada tahun 99 Hijriah. Dan di antara poin yang ingin beliau sampaikan dalam ayat yang singkat ini adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur. Kenapa beliau menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Ternyata ada sebuah kisah yang menarik yang disebutkan oleh orang yang mengalami kisah ini, yaitu sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhum. Dalam kisah ini, ketika perang Tabuk terjadi, Ka'ab bin Malik bersama seluruh penduduk kota Madinah, sebagaimana kalau Rasulullah SAW sudah memerintahkan untuk siap-siap perang, mereka langsung bergegas. Ada yang beli perbekalan, kemudian ada yang belum punya kuda, beli kuda, ada yang nggak bisa beli kuda, cuma bawa ontanya dikeluarkan, atau nggak bisa beli apa-apa, cuma bisa jalan kaki. Semua sibuk mempersiapkan perlengkapannya, termasuk Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik meriwayatkan dalam hadis yang beliau ceritakan sendiri, ketika itu saya mengalami suatu hal yang disebut dengan menunda-nunda. Saya siap-siap, saya tunda lagi. Saya siap-siap, saya tunda lagi. Sampai 3 kali beliau menunda-nunda, sampai Rasulullah SAW pun meninggalkan Madinah bersama rombongan. Dan jumlah kaum muslimin saat itu ada 30.000 orang. 30.000 orang berangkat menuju Tabuk, 20.000 pejalan kaki, dan 10.000 orang pasukan berkuda. Semua sudah siap menuju medan jihad, dan mereka pun berangkat. Singkat cerita, Ka'ab bin Malik tertinggal oleh pasukan Rasulullah SAW dan tidak bisa berangkat karena sudah jauh. Dan beliau sempat berpikir, oke, saya mau kejar di dalam perjalanan, tapi menunda-nunda lagi. Akhirnya beliau nggak berangkat. Dan hal yang ditakutkan oleh seorang sahabat ketika temannya pergi dalam suatu misi adalah ketika temannya balik akan ditanya. Dan benar, Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, dan kebiasaan Rasulullah SAW ketika datang dari safar adalah langsung menuju masjid. Nah, itu diantara sunnah jamaah. Jadi kita disunahkan kalau kita baru datang dari safar langsung kita menuju masjid atau musola atau tempat sholat untuk melaksanakan sholat sunnah ketika datang dari
safar, entah kita datang dari haji atau ketika kita datang dari perjalanan Karangasem Denpasar atau Denpasar Negara atau Negara Gilimanuk dan seterusnya, itu kita disunahkan untuk datang ke mushola dulu sebelum kita datang ke rumah kita. Dan benar, saya sudah mengira Rasulullah akan datang ke Masjid Nabawi, dan Rasulullah datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Dan yang ditakutkan pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah sholat menanti orang-orang. Disebutkan oleh beliau ada sekitar 82 orang. Ya, beliau sebutkan bid'atun wa thamanun. Bid'atun itu angka dari 1 atau dari 3 sampai 9. Wa thamanun 80. Antara 81 atau 89. Tapi di salah satu referensi yang saya baca itu disebutkan 82. 82 orang selain mereka, selain beliau itu datang langsung kepada Rasulullah SAW. Yang akhirnya mereka ini kita sebutkan sebagai orang-orang yang ahlul a'dzar, yang punya uzur. Dan di antara mereka ada orang-orang munafik, ada yang wanita, ada yang kakinya mungkin sakit dan seterusnya, semua datang. Mereka datang, lalu Rasulullah SAW menyimak dan mendengarkan uzur-uzur mereka. Ada yang bilang A, B, C, D. Lalu Rasulullah mengucapkan ghafarallahu lak, ghafarallahu lak, Allahumma gfir lahu. Semoga Allah mengampuni engkau. Karena mereka memang punya uzur. Rasulullah hanya melihat secara zahir. Rasulullah nggak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dan saya pun datang giliran saya untuk menghadap Rasulullah SAW. Dan jujur, saya tidak punya uzur syar'i yang membolehkan saya tidak ikut perang Tabuk saat itu. Saya punya 2 pilihan, kata beliau. Kata Ka'ab bin Malik dalam hadis beliau. Panjang sekali dan kisahnya sangat menarik. Beliau menyebutkan, saya punya pilihan, yaitu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh 82 orang itu. Mengucapkan saya punya uzur, bla 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 bla. Lalu Rasulullah mengucapkan ghafarallahu lak, semoga Allah terima uzurmu dan Allah mengampunimu. Tapi saya benar-benar tidak punya uzur, dan saya tidak pernah terfikir untuk berbohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat jemaah, beliau berperang di dalam diri beliau, melawan hawa nafsu beliau untuk tidak melakukan yang namanya kebohongan, berbohong di hadapan Rasulullah SAW. Yang kalau beliau mau bohong, itu urusan itu selesai. Dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak punya uzur berpikiran sama. Wahai Ka'ab, coba tadi kamu bilang saya punya uzur Rasulullah, padahal sudah diampuni, cukup ampunan Rasulullah membuat Allah menerima taubatmu. Tapi beliau berkata tidak, saya tidak boleh berbohong. Saya mengatakan ya Rasulullah, laisa li uzrun, saya tidak punya uzur. Beliau memilih jujur. Kita lihat jamaah, apa harga yang harus beliau terima, apa akibat yang harus beliau terima ketika beliau jujur mengatakan tidak punya uzur di hadapan Rasulullah. Beliau sebutkan di dalam hadis yang sangat panjang, yang Masya Allah sekali, kalau jamaah bisa baca sendiri di tafsir Ibnu Katsir, itu beliau menyebutkan bahwasanya setelah beliau mengucapkan saya tidak memiliki uzur yang syar'i wahai Rasulullah, setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak berkata apa-apa, nggak bilang ghafarallahu lak, nggak bilang Allah nggak terima taubatmu, diam Rasulullah. Dan Rasulullah mendiamkan sahabat Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Beliau sebutkan, saya tidak diajak berbicara oleh Rasulullah SAW selama 50 hari. Cukup Rasulullah, tidak jemaah. Seluruh penduduk kota Madinah nggak ada yang berbicara kepada beliau, hatta istri beliau. Karena seluruh sahabat taat dengan perintah Rasulullah. Rasulullah belum mendapatkan keterangan dari Allah apakah si Ka'ab bin Malik dan 3 orang yang lainnya. Disebutkan dalam sejarah bahwa yang mengatakan tidak punya uzur ada 3 orang, ya, yaitu Ka'ab bin Malik sahibul kisah yang kita baca hadisnya, lalu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah.
Yang paling penting adalah Ka'ab, konteksnya Ka'ab karena beliau yang cerita. Beliau mengatakan selama 50 hari Rasulullah SAW tidak mengajak saya berbicara, hatta orang-orang Madinah. Lihat kejadian-kejadian yang terjadi jamaah. Ketika Rasulullah SAW sholat di Masjid Nabawi, kita kan datang kan kalau sholat, ada orang kita temui Assalamualaikum, lalu orang itu jawab. Beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau ngebatin jamaah. Apa yang beliau katakan? Aharraka syafataihi fi raddis salami alaih. Saya nggak tahu apakah Rasulullah mengucap waalaikumsalam apa enggak. Dia ragu, walaupun pelan. Kayaknya enggak deh. Rasulullah enggak jawab salam saya. Begitu pula sahabat yang lain. Saya sedih selama 40 hari saya sedih. Enggak ada yang mau ngajak saya bicara. Lalu beliau datang kepada kepada sepupu beliau, Ibnu Ammihi. Dan beliau ini dekat banget dengan sepupu beliau ini. Beliau bertanya, 3 kali beliau bertanya, "Ya bana ammi, atashhadu an ata'lam anni uhibbullah wa rasulah?" Wahai sepupuku, kan kamu tahu saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan begitu? Diam. Lagi ditanya seperti itu, diam. Lagi ditanya seperti itu, diam. Apa yang beliau katakan? Wallahu a'lam. Padahal beliau tahu sebenarnya Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang mulia. Tidak mungkin Ka'ab bin Malik itu tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cuman beliau ingin memastikan dan ingin mendapatkan jawaban dari sepupunya. Lalu apa yang terjadi? Sampai hari ke-40 beliau menyebutkan, Ja'ani Rasulillah. Ada utusan dari Rasulullah, bukan Rasulullah yang datang. Rasulullah nggak mau ketemu. Ada utusan dari Rasulullah SAW yang memerintahkan saya dan 2 orang sahabat saya yang bilang tidak punya uzur itu untuk memerintahkan istri-istri kami pulang ke rumah bapaknya. Bayangkan, sampai istrinya Ka'ab bin Malik disuruh pulang ke rumah bapaknya. Akhirnya apa yang beliau katakan kepada istrinya? Beliau mengatakan, ilhaqi bi ahlik. Ayo silakan pulang ke bapakmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarani bidzalik. Karena Rasulullah sudah memerintahkan saya untuk memerintahkanmu pulang. Akhirnya pulang. Lalu sahabat yang lain ya, yang bernama Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, ini mereka ini orang yang sudah tua. Ya. Dan istri, saya lupa Murarah atau Hilal, itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh saya untuk sekedar membantu walaupun tidak berhubungan suami istri dengan suami saya? Ya. Dan wallahi dia tidak akan mendekati saya karena dia sudah tua. Ya. Beliau ngerti itu. Dan suami saya sudah tua, dia tidak mungkin berhasrat untuk itu karena usianya sudah tua. Paling cuma saya bantu-bantu dalam nyuci baju, kemudian menyiapkan makan dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah menerima permohonannya dan dibolehkan untuk sekedar membantu suaminya karena sudah tua. Lalu datang berita, wahai Ka'ab, itu istrinya si Murarah atau Hilal ini izin kepada Rasulullah, coba suruh istrimu untuk izin. Apa kata dia? Wallahi, demi Allah saya malu untuk mengatakan itu. Bagaimana saya minta izin sedangkan saya pemuda yang masih kuat. Jadi saya masih bisa mengurus urusan rumah tangga sendiri walaupun nggak ada istri. Akhirnya beliau tidak meminta izin. Sampai pada suatu saat datang utusan yang membawa surat kepada Ka'ab bin Malik. Utusan itu datang di pasar, jamaah. Di pasar itu kan banyak ada orang. Ini satu pun orang di pasar nggak ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Seluruh penduduk kota, hatta orang-orang pasar yang mungkin sekedar basa-basi Assalamualaikum gitu kan, nggak ada. Dan ketika itu datang, man yadulluni ala Ka'ab bin Malik. Siapa yang bisa mengantarkan saya kepada rumahnya Ka'ab bin Malik? Apa yang terjadi jemaah? Seluruh orang pasar tuh begini. Yang di sini nunjuk ke sini, yang di sini nunjuk ke sini, yang di atas balkon itu atau di loteng itu nunjuk ke bawah. Intinya menunjuk kepada Ka'ab bin Malik. Nggak ada yang bilang ini rumahnya Pak ya. Atau sini saya antarkan Pak, ini rumahnya lagi dikit, tinggal 2 gang itu. Nggak ada yang mengucapkan hadza baitu Ka'ab bin Malik. Nggak ada yang mengucapkan sama sekali.
Dan beliau menyebutkan sebelum kisah ini terjadi, kuntu ajladuhum, saya adalah orang yang paling kuat di antara 3 orang ini selama 40 hari. Dan pada hari ke-40 tangis saya pecah katanya. Bayangkan satu pasar cuma nunjuk, padahal bisa bilang ini orangnya Pak di sampingnya kan. Gini dia. Ya. Atau yang di depan nunjuk begini. Atau yang di atas nunjuk begini. Semua menunjuk ke arah saya. Yushiru ilayya. Semua menunjuk ke arah saya dengan isyarat. Gak ada yang bilang ini. Atau saya kenal Pak. Mari saya antarkan Pak. Saya tetangganya Ka'ab. Gak ada jamaah. Dan pada hari ke-40 tangis beliau pecah. Sedangkan keadaan 2 orang yang lain itu dari hari ke-1 sampai hari ke-40 itu nangis saja. Gak tahan dengan keadaan yang mereka terima. Akhirnya Allah abadikan firman-Nya, keadaan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala tsalatsah alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Pada hari ke-40 Ka'ab bin Malik jamaah mulai merasa seakan-akan dunia itu sempit. Seakan dada yang luas dan lapang ini menjadi sempit sesempit-sempitnya. Bayangkan satu kota nih, Sedenpasar nggak ada ngajak ngomong kita, gimana rasanya? Hatta orang yang paling kita cintai jamaah, istri kita, hatta orang yang paling kita segani, Rasulullah SAW. Bayangkan kita mengucap salam kepada Rasulullah SAW tidak dijawab, bagaimana rasanya? Padahal Rasulullah hadir di depan kita. Dan Ka'ab menyebutkan Rasulullah pingin menjawab salam saya, tapi Rasulullah seakan-akan terhalang oleh sesuatu hal yang saya nggak tahu apa itu. Sampai pada suatu saat beliau menyebutkan di hari ke-50 pada sholat fajar, saya sholat di lantai 2 rumah saya atau di lantai atas rumah saya. Beliau menyebutkan, falamma intahaitu min sholatil fajri nada munadin bi'a'la shaut. Ketika saya selesai salam atau selesai sholat fajar, ada orang yang datang dari arah yang sangat jauh dan tempatnya tinggi, meneriakkan kepada saya, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, berita gembira buat anda. Fa'araftu annal faraja qad jaa. Akhirnya saya tahu kabar gembira atau jalan keluar dari semua masalah ini tuh telah datang. Akhirnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan faharartu sajidan. Sebelum beliau datang kepada Rasulullah, beliau sujud. Lalu beliau wa araftu annahu qad jaa faraj. Telah datang kabar gembira dari semua masalah ini jamaah. Lalu beliau datang menuju Masjid Nabawi, sebagaimana kebiasaan Rasulullah, beliau selalu standby di situ untuk menerima seluruh permasalahan umat. Lalu beliau datang. Saya belum mengucapkan salam, Rasulullah wajahnya sudah berbinar-binar bagaikan rembulan kata beliau. Saking senangnya melihat saya hadir saat itu. Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak tahu nikmat yang lebih besar setelah Islam yang Allah berikan kepada saya, melainkan kabar gembira yang datang pada hari ini, berupa pernyataan Allah Subhanahu wa taala, berupa diterimanya taubat saya pada hari ini. Jadi selama 50 hari Rasulullah menanti keterangan dari Allah, apakah 3 orang ini diterima taubatnya atau tidak. Dan Rasulullah tidak tahu ilmu ghaib. Ini menerangkan jamaah bahwasanya la ya'lamul ghaiba illallah, enggak ada yang tahu permasalahan hati, permasalahan ghaib kecuali Allah. Hatta Rasulullah nggak tahu. Jadi kalau kita temui jamaah dalam kehidupan kita, ada orang yang mengaku bisa meramal, kemudian bisa menebak-nebak kehidupan kita, besok kamu mau dapat A, B, C, D, itu langsung kita tuduh dia bahwa dia seorang pendusta. Tapi sayang, tahun 2012 banyak saudara-saudara kita yang kecolongan. Ada yang beli bunker, ada yang beli rumah anti kiamat. Subhanallah.
Itu di Jepang banyak orang buat kapal anti kiamat, kapsul anti kiamat, yang di dalamnya ada persediaan berapa bulan begitu. Ada oksigennya, ada makanannya, ada minumannya. Waliyadzubillah jemaah. Itu terjadi di tengah umat. Padahal kalau mereka tahu kisah ini, sungguh Rasulullah SAW tidak tahu hatta masalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Tapi untuk orang 82 orang tadi, Allah sudah beritahu bahwa mereka itu orang munafik. Di antara mereka ada orang munafik. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabatum ilaihim. Sungguh Muhammad, ketika kamu datang dari perang Tabuk, mereka akan bersumpah atas nama Allah bahwa mereka itu punya uzur A, B, C, D. Terima aja uzur mereka, kata Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Innahum rijsun. Mereka itu orang-orang yang ada pada dirinya najis, keburukan, kebusukan. Fa innahum rijsun. Dan sungguh Allah tidak menerima pernyataan dari orang-orang yang fasik. Dan itu harga yang harus Ka'ab bin Malik terima dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak punya uzur. 50 hari tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya, tidak diajak bermuamalah hatta oleh istri sendiri atas perintah Rasulullah SAW. Jamaah, kejujuran adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka dalam ayat yang mulia ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Masya Allah, memberikan gambaran nyata kepada kita, ayat saja, tapi kalau kita mau gali dalam maknanya. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa orang-orang yang jujur itu Allah tinggikan derajatnya. Seperti Ka'ab bin Malik, Allah langsung sebut wa 'alas salasah, dan Allah terima taubat hatta untuk 3 orang ini. Dan ini yang dimaksud adalah Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal. 3 orang ini Allah terima taubat mereka. Dan mereka dijadikan simbol oleh Allah, yang Allah nyatakan di dalam firman Allah ayat setelahnya. Apa itu? Yaitu ayat yang beliau sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Contoh ini Hilal, Ka'ab, dan Murarah, contoh mereka. Dan jangan kira jemaah, kejujuran yang kita ucapkan itu akan menuai keburukan. Karena nanti beliau akan sebutkan di hadis-hadis setelahnya. Hadis pertama setelah 3 ayat yang beliau sampaikan tentang bagaimana bahwa kejujuran itu bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yakin, semua orang mengakui, hatta musuh mengakui bahwa saya suka dengan orang jujur. Musuh itu suka kalau kita tuh sebagai musuhnya jujur, nggak main belakang. Ayo duel depan 1 lawan 1, daripada harus pakai jarak jauh misalkan. Musuh itu lebih suka dengan orang yang jujur. Pedagang atau seorang bos suka dengan karyawan yang jujur. Hatta kita suka jika misalkan partner hidup kita jujur. Atau seorang ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, itu suka dengan akhwat yang jujur, menyebutkan keadaannya, agar tidak ada suatu masalah ketika pernikahan telah terucap dalam sebuah akad, baru kelihatan kekurangan ABCD yang ternyata disembunyikan. Makanya Rasulullah SAW, maka dari itu Rasulullah menyebutkan di dalam hadis tentang jual beli, seseorang itu ketika berjual beli akan diberkahi jual belinya selama mereka menjelaskan apa hal yang dijual secara gamblang, aibnya A, B, C, D, atau hal-hal apapun. Karena nanti kalau sudah terjadi jual beli dan nanti terjadi sebuah keadaan yang namanya saling tuntut karena aib, kemudian karena harga yang tidak masuk akal atau hal yang lainnya, itu akan menjadi permasalahan di antara individu dan menjadi sebab pertikaian di masyarakat.
Maka dari itu sungguh beliau mengatakan, Ka'ab bin Malik mengatakan setelah kejadian itu, dan saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan di sisa umur saya ini saya bisa menerapkan yang namanya kejujuran sampai saya meninggal dunia. Dan banyak sekali ulama yang menyebutkan jemaah bahwasanya kejujuran itu adalah sebuah berlian yang Allah berikan kepada seseorang. Dan Al-Imam Junaid rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam beberapa referensi, seperti disebutkan dalam Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwasanya hakikat sebuah kejujuran, kata beliau ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, adalah ketika seorang hamba sebenarnya bisa selamat dari suatu kondisi dengan sebuah kebohongan. Jujur yang benar itu adalah ketika kita bisa selamat dari suatu kondisi, yang mana kita bisa selamat dengan kondisi itu sebenarnya dengan kebohongan cukup kita bisa selamat, tapi kita memilih kejujuran saat ini. Nah, itu udah jujur yang benar. Itu jujur yang benar. Suatu saat misalkan ada seorang pencuri atau perampok yang lewat di depan kita dan dia sedang dikejar oleh polisi. Pak, kalau Bapak bilang Bapak nggak pernah lihat wajah saya, nggak pernah lihat orang bawa ABCD lewat sini, Bapak selamat. Tapi kalau tidak, saya sudah tandai Bapak, suatu hari saya akan bunuh Bapak di rumah Bapak. Kita bisa selamat dengan mengatakan saya tidak tahu. Selamat kita dari ancaman orang itu, dari kondisi buruk itu. Sama seperti Ka'ab bin Malik, beliau bisa selamat. Cukup dengan mengatakan Rasulullah saya punya uzur. Rasulullah kan nggak tahu isi hati saya. Beliau bisa selamat, pulang deh. Rasulullah mengatakan, "Ghafarallahu lak." Insyaallah Allah ampuni kalian, atau Allah ampuni kamu wahai Ka'ab bin Malik. Tapi beliau lebih memilih, saya tidak punya uzur wahai Rasulullah. Lalu didiamkan selama 50 hari dan kejadian yang sudah kita sebutkan. Dan orang ini juga memilih mengatakan, saya lihat Pak orangnya, dia lari ke sono atau dia lari ke sana. Akhirnya kita kena dengan ancaman seperti yang diterima oleh Ka'ab bin Malik. Tapi jangan kita kira jemaah, memang berat perkara jujur itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Suatu saat ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Dan Ka'ab bin Malik dalam hadis yang panjang ini beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah pernyataan bahwa taubat saya diterima itu datang dari engkau wahai Rasulullah? Am minallah?" Apakah dari Allah? Apa yang beliau katakan? Bal minallah. Akan tetapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah berbinar-binar. Akhirnya Ka'ab bin Malik tambah berbinar-binar. Masya Allah, saya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata wa 'ala tsalatsah. Pada ayat sebelumnya Allah berfirman, laqad taballah, sungguh Allah telah menerima pertaubatan atau telah menerima segala perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh nabinya, wal muhajirin wal ansar, dan orang-orang muhajirin dan ansar yang pergi ke perang Tabuk atau yang punya uzur syar'i. Ya, wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum fi sa'atil usrah. Sa'atil usrah di waktu-waktu genting, waktu-waktu sulit adalah perang Tabuk. Perang Tabuk itu sudah kita sebutkan di awal bahwa terjadi pada saat perang yang sangat panas, suhunya panas yang minta ampun. 30.000 orang berjalan di bawah terik matahari, dan jaraknya itu tidak dekat dengan rumah mereka, jauh dari Madinah, yaitu daerah di Tabuk. Sebentar lagi sudah mau sampai di Palestina. Ya, itu di atas. Kalau di peta itu ini Madinah, ini Mekah, itu di atasnya lagi tuh. Sananya lagi tuh Palestina. Kalau di sebelah sini Mesir. Dan itu Allah sebutkan wa 'alal alladzina tabauhum fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim. Sampai pada saat itu kondisi hati ya orang-orang yang ikut perang Tabuk itu udah enggak karuan. Ini perangnya jauh, kemudian rasa dahaganya luar biasa karena panasnya.
plus tambah rasa dagdikduk mau menjemput mau. Gimana rasanya jemaah? Kalau kita jauh misalkan ke Jakarta, misalkan jalan kaki masih masuk akal. Kalau kita masih wajar lah kita mengeluh nih. Ya. Ini lebih wajar lagi untuk mengeluh. Kondisi safar misalkan dari sini ke Jakarta jalan kaki. Kemudian pembekalan kita juga terancam untuk habis di tengah jalan karena kondisi yang terik. Ibaratnya kan di gurun itu kan nggak ada warung jemaah. Gimana kita mau beli air? Pak mau refill Pak misalkan. Gimana jemaah? Walaupun kita bawa galon di mana mau beli jemaah? Itu isinya tuh cuma kaktus, semak-semak belukar. Ya, syukur-syukur kita dapat pohon berteduh nih ketemu ular nih, ular gurun, ular derik. Itu bahaya jemaah. Dan itu di bawah terik matahari jemaah. Itu mereka wajar untuk mengatakan hati kita sudah dongkol kayaknya udah mati sudah kita. Walaupun kita misalkan nanti selamat, pulangnya kita mati karena di tengah jalan sangat terik, nggak bisa kita mau beli air, mau beli makanan walaupun punya bawa uang. Itu mereka sudah pasrah lillahi ta'ala dan Allah terima persaksian mereka. Lalu Allah lanjutkan di ayat berikutnya, wa 'alas salasah alladzina khullifu, dan untuk 3 orang, Ka'ab, Murarah dan Hilal. Lalu Allah tutup ayat itu dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita. Kenapa Allah menggunakan ya? Karena dalam ilmu tafsir, ya itu adatun nida. Kadang orang yang kita ajak ngobrol jamaah, hadir jasadnya, tapi jiwanya kemana-mana, di pasar. Makanya Allah gunakan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nih, dengerin. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Contoh orang-orang itu, baik yang pergi ke perang Tabuk dalam keadaan mereka tuh hatinya dongkol, sudah nggak karuan pasrahnya, lalu mereka itu takut dengan segala kemungkinan yang terjadi dalam safar perang mereka. Dan ikuti pula 3 orang yang jujur mengatakan bahwa mereka itu tidak punya uzur. Itu yang ingin Imam Nawawi sampaikan dalam ayat yang singkat ini. Singkat, tapi kalau kita mau gali dan kalau Allah bukakan kesempatan kita untuk menggali lebih dalam lagi, itu banyak hikmah. Tapi karena keterbatasan ilmu kita, mungkin ini yang bisa kita sampaikan jamaah. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah kata yang kami sampaikan, karena kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya mengemis dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik agar ucapan dan perilaku yang kita amalkan dalam muamalah kita, dalam kesendirian kita bisa menjadi orang yang jujur seperti yang Allah isyaratkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya, monggo kita persilahkan. Barakallahu fikum. Tadi mau bertanya. Nggak ada ya, baik. Nggak ada kan? Sudah masuk isya ini? Belum? Lagi 3 menit lagi. Ya, jika ada silahkan, atau ada yang ingin menambahkan silahkan pengalamannya tentang jujur. Diancam terus gimana kan? Ya? Kalau diancam, kita diancam. Diancam terus itu takutnya awas kamu berangkat jujur, kalau enggak kata bunuh. Gimana? Itu kembali ke sebuah kaidah bahwasanya ada suatu keadaan bagaimana kita diperbolehkan untuk melanggar syariat, seperti seseorang yang diancam, kalau kamu tidak talak istrimu, saya bunuh kamu. Ya, di situ juga ada pembahasan apakah talak yang dia ucapkan itu jatuh apa enggak? Kan kondisinya terancam. Atau dalam hal yang semisalnya, kita lihat
kemungkinan orang itu serius dalam mengatakan itu berapa persen? Lalu dibahas oleh para ulama, berapa persen kemungkinan dia bisa membunuh antum atau melaksanakan janji yang dia sumbarkan kepada antum? Kemungkinan, misalkan anak kecil yang bilang itu, antum percaya? Kita percaya jamaah? Nggak percaya jamaah. Kalau misalkan itu anak bajang, habis itu yang dia bawa pulpen misalkan, enggak. Kalau yang datang misalkan tatoan, ya, habis itu dia anggota ormas tertentu misalkan, dan memang sedang membawa celurit misalkan, yang sewaktu-waktu kalau kita main-main dia bisa sabet kita. Itu, nah itu bisa beda lagi jemaah. Ya. Seperti keadaan yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya tentang istri beliau mengatakan siapa? Ukhti. Ya, itu kebohongan bukan? Kebohongan tapi dibolehkan. Ya. Dan Allah Ta'ala alam bisawab, kita lihat keadaan kita. Kita jujur pada diri kita. Ini benar nggak nih orang ini bisa melakukan itu dulu? Kalau misalkan yang datang seperti yang kita sudah sampaikan tadi, orangnya kurus, krempeng, habis itu ngomongnya ngelantur, misalkan orang ODGJ, itu bisa kita pikir ulang, ini orang main-main ya, nggak mungkin ya. Kalau misalkan yang orangnya benar-benar dia mafia atau bagaimana, kita lihat keadaan saat itu, kita bisa timbang-timbang. Tapi insya Allah mudahan antum selamat ya, nggak ada yang ngancam. Permisalannya ngeri ya, kalau saya diancam misalnya. Ana berdoa mudahan antum nggak pernah diancam. Soalnya antum bagus muamalahnya insya Allah. Ya. Kalau antum bisa misalkan ada orang gitu. Jangan antum doakan diri antum di rumah Allah lagi. Misalkan ada yang ngancam saya. Jadi kalau kita kasih permisalan tuh ahsan kita pakai fulan. Gitu. Iya. Jangan antum itu seakan-akan doa aja mah. Nah, itu bahaya itu. Apalagi hari Asyura ya jemaah ya. Nah, ini bahaya. Habis itu kita posisinya lagi nunggu sholat. Orang yang nunggu sholat itu seakan-akan dia sholat kata Nabi SAW. Itu hati-hati jemaah. Dan ya. Tapi insya Allah itu mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Mudah-mudahan kita dijaga jemaah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan berikutnya? Kalau contoh pakai fulan aja ya. Ada contoh lagi? Atau sudah cukup? Sebenarnya cukup. Al-afu minkum. Mohon maaf jika ada salah kata jemaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak kekurangan dalam penyampaian dan kesempurnaan ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak tahu apa-apa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.